Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa pekan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya, saya mendengarkan sebuah kisah horor yang sungguh mencekam ketika seorang mengaku ditakuti oleh hantu, kemudian dia membaca istighfar, astagfirullah, 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 kemudian membaca suratan pendek lainnya. Tapi kata dia, hantunya, jinnya itu malah menirukan, mengucapkan sesuatu hal yang sama dengan yang dia ucapkan. Kok bisa? Apakah Al-Quran tidak bisa digunakan atau kurang ampuh untuk mengatasi jin setan berkayangan seperti itu? Itu yang perlu kita bahas malam ini, malam Jumat horor. Ringat podcastnya Bimo dan Danu itu podcast horor tapi tertawa-tawa terus. Ya, kesalahan kita adalah ketika kita mengalami penampakan atau dinampaki oleh jin atau setan yang iseng, itu kita membacanya malah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Hantu muncul, kita ketakutan membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu salah kaprah. Ya mungkin karena dia wiridannya sering istighfar ya, jadi ketika kaget itu membacanya istighfar. Ketika wiridannya sering alhamdulillah, mungkin ketika dia mendapat penampakan alhamdulillah. Jinnya akan tunggang langgang, iki gimana tak takutin malah baca alhamdulillah. Tapi sebenarnya ya guys, kenapa ketika Anda dinampaki oleh jin jahat membaca istighfar kok jinnya malah ngakak? Karena apa? Karena jinnya lebih pintar dari Anda. Astaghfirullahaladzim, astaghfiru nyuwun pangapura utawa saya minta maaf kepada Allah al-azimi yang maha agung. Jadi itu termasuk kalam khobar, ma yahtamilu sidqa wal kidba, karena di situ masih mengku atau memuat sidqa kebenaran ataupun al-kidba kebohongan. Jadi ketika Anda mengucap astagfirullahaladzim itu masih memuat kebenaran atau kebohongan. Anda benar-benar sedang meminta maaf kepada Allah atau cuma kabar-kabar ini loh saya sedang meminta maaf kepada Allah, ini saya sedang meminta maaf kepada Allah, ternyata tidak sedang meminta maaf kepada Allah. Anda itu mengucap astagfirullah tetapi cuma bohong, tidak minta maaf kepada Allah. Itu cara malaikat itu bingung. Malaikat, ini orang mau saya tulis kebaikan apa tulis keburukan ya? Saya tulis kebaikan kok ya menipu, bilang astagfirullah kok hatinya enggak minta ampun kepada Allah. Nanti tidak saya tulis kebaikan kok yang dibaca astagfirullah. Itu kalau malaikatnya saya, untungnya bukan saya malaikatnya. Jadi seperti itu guys, makanya jinnya ngakak. Seperti saya itu melihat Anda itu, kalau saya yang jadi jinnya itu yang ngakak, wow ini orang gimana, orang takut malah menghabarkan sedang meminta maaf kepada Allah. Bohong. Makanya jinnya ngakak. Makanya kebanyakan makanya ini, kalau Anda dinampakin jangan mengucap astagfirullah. Apakah mengucap astagfirullah buruk? Ya tidak, itu bagus banget, cuma tidak pas. Lalu apa yang pas? Yang pas itu ya minimal Allahu Akbar. Itulah mengucap Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Bawa pedang, itu baru jinnya takut. Atau kalau enggak ya seperti dalam kitab ini, Mbak Ahmad bin Asmuni itu mengumpulkan tafsir ayat kursi dan fadilah-fadilahnya. Beliau itu di halaman 32 sampai halaman 33 itu mengutip dari kitab Khawasil Quran lil Imami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mengutip dari kitab Khawasil Quran karya Al-Imam Al-Ghazali. Mengutip itu boleh, copas itu mengutip. Kalau bahasa kerennya mengutip itu kan copas. Jadi kembali ke Kiai Imad itu ya, Kiai Imad itu dikata-katai oleh Laura Ismail copas situs Wahabi. Enggak apa-apa, copas lagi itu bisa mempertanggungjawabkan copasannya, itu boleh. Seperti Kiai Asmuni ini mencopas dari kitab Khawasil Quran karya Imam Ghazali, itu boleh-boleh saja. Ini melurut ya mikir, itu boleh-boleh saja selagi bisa dipertanggungjawabkan dan dia juga tahu jeluntrungannya ya, enggak cuma copas-copas tok. Jadi nyerempet ke Kiai Ahmad boleh-boleh saja nyopas Wahabi, kayak nyopas kayak, karena kebenaran itu misal 1 + 1 sama dengan 2. Apakah kita tidak boleh mengambil dari Wahabi?
2 tambah 2 sama dengan 4, apakah kita tidak boleh mengambil dari Wahabi? Apakah kita tidak boleh mengambil dari orang kafir? Ya boleh-boleh saja, selagi itu kebenaran bisa dipertanggungjawabkan dari siapapun kita ambil. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Itu katanya pengucapnya Imam Ali, tapi sebenarnya pengucapnya siapa entahlah ya. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat orang yang mengucapkan gitu. Yang penting kebenaran yang kita ambil. Kembali ke ilahnya Bahas Muni, itu disebutkan Mandi bin Qutaibah radhiyallahu anhu qala hadatsani rajulun min Bani Ka'ab. Jadi ini dari Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah itu lahir 213 Hijriah, wafat 276 Hijriah. Jadi ini riwayatnya sudah lama sekali. Jadi pengetahuan ini sebenarnya sudah sangat kuno. Bayangkan Anda menemukan keris zaman Majapahit 1400 sekian sampai sekarang 2000 sekian, kan baru 600-an tahun. Itu Anda sudah wah jimat ini, atau menemukan lontar dari zaman Majapahit, wah jimat ini. Kemudian dipakein minyak dan seterusnya menjadi jimat. Tetapi ini lebih layak disebut jimat karena lebih lama diriwayatkan oleh Qutaibah. Beliau wafat 276 Hijrah atau 889 Masehi. Jadi 1200 tahunan yang lalu, sudah lama sekali. Qutaibah menceritakan itu suatu ketika seorang laki-laki bercerita padanya. Langsung saja ya bahasa Indonesianya, karena bisa-bisa saya baca dari kiri ke belakang seperti Habib itu. Khawas membaca kitab dari kiri ke belakang. Kalau saya yang membaca seperti itu, saya akan ditimpuk batu. Tapi ketika Pak Lawi yang membacanya, orang manggut. Oke, bahasa Indonesianya saja. Qala dakhaltul Basrah. Saya masuk, ini ceritanya laki-laki itu ya. Saya masuk ke kota Basrah. Basrah itu Irak. Ya, karena kita ini malam horor, Irak itu terkenal dengan jin yang sakti-sakti. Jin yang sakti-sakti itu Irak, makanya di Basrah ini ceritanya. Saya masuk ke Basrah liabinga tamron untuk menjual kurma. Kemudian dia menceritakan bahwa tidak menemukan tempat penginapan untuk menginap. Adanya itu sebuah rumah yang sudah dipenuhi atau banyak sarangan kabut, banyak laba-labanya. Kemudian dia cari-cari tuh orang yang punya rumah, wah ini saya nginap di sini saja lah ya, oke pokoknya. Akhirnya ketemu dan dia mengungkapkan ingin menyewa, tapi diperingatkan oleh yang punya bahwa ini rumah saya terkenal angker, gitulah intinya seperti itu. Tapi kalau kamu berani menanggung akibat buruknya ya silakan. Siapa yang nggak mau dikasih duit. Akhirnya ringkas cerita, rajulun dari Bani Ka'ab ini menempati rumah itu. Malam-malam dia santai. Dalam riwayat lain itu satu malam pertama itu aman, dia tidak diganggu apa-apa. Tetapi di sini yang riwayat di sini malam itu juga falamma jannal lailu dakhala alayya syakhsun, ketika malam telah datang masuklah kepada saya sesosok syakhsun aswadu yang hitam wa ainahu, dan mata duanya itu kasuk latin nari, seperti mulat apa? Merah menyala, walahu dhulmatun, dan baginya itu kegelapan. Jadi rajul ini didatangi oleh sesosok yang matanya merah menyala, sosoknya hitam besar gitu ya. Maka rajul ini kemudian berkata, fakultu, aku mengucap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat, mengucap ayat kursi. Tetapi kullama qara'tu kalimatan qala misli. Jadi ketika setiap saya mengucap Allahu la ilaha illa huwal qayyum ila akhirih, itu sosok hitam menyeramkan yang matanya menyala itu mengikuti. Ini jin sakti, dibacakan ayat kursi malah mengikuti. Tetapi tidak ketika falama wasaltu ila qouli ta'ala wala yaudu hifdhuma wa huwal aliyyul azim. Tapi ketika sampai kalimat wala yaudu hifdhuma wa huwal aliyyul azim lam yakul syai'an. Jinnya tidak mampu mengikuti, teman-teman. Jin tersebut tidak mampu mengikuti. Maka laki-laki ini, rajul ini kemudian
mengulang-ulang. Fakarartuha miraran, maka aku mengulang-ulangnya bola-balik. Ha domir ha ini bisa kembali ke ayat kursi, tapi secara kaidah seharusnya kembali ke wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa kembali ke situ? Karena saya sendiri mendapat ijazah langsung lah ya. Nah, itu yang diucap bolak-balik itu wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azimnya saja, jangan dari depan. Jadi seperti ini, Anda ditakuti oleh jin, kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nafas Anda tahan, jangan sambil gini wala yauduhu hifdzuhuma. Nah, jangan seperti itu. Nafas Anda harus ditahan seperti Muammar itu, ya Haji Muammar kalau baca qiraah itu kan nahan nafas itu. Ya seperti itu. Ditahan nafas. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, ulangi 11 kali atau 17 kali. Biasanya 11 kali doang itu jinnya sudah kebakar. Itu ketika tidak jadi Anda bisa ulangi lagi dari depan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Ketika wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, ulangi lagi 11 kali, ingat tanpa nafas. Wah, nanti saya ucap dari itu tanpa nafas ya malah saya yang mati. Enggak begitu maksudnya, itu seperti Muammar ZA itu teman-teman. Ketika Anda mengambil nafas jangan sambil bacanya istirahat dulu, ambil nafas baru lanjutkan baca lagi, begitu loh. Lah kemudian dalam cerita kitab ini fadabat tilkad dulmah, dia itu yang sosok hitam mata menyala itu hilang, tetapi kemudian pagi-paginya yaitu rojul ini menemukan bekas kebakaran, debu abu di tempat dia itu membaca atau ditampaki oleh sosok hitam dengan mata menyala tadi. Nah, ternyata kemudian dia mendapat informasi dari Hatif bahwa Anda telah membunuh jin ifrit. Nah, ini bukan khurafat ya. Nanti dikira khurafat seperti apa itu, seperti Baklawi. Enggak, itu memang kemudian intinya dia mendapat informasi ternyata yang dia bakar itu jin ifrit. Makanya kuat sekali ketika dia membaca dari depan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jin ifritnya mengikuti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini perlu mental, karena ketika ditirukan ya mungkin loh kok bisa menirukan, berarti ayat kursi tidak ampuh. Wah, belum. Nanti setelah wala yauduhu hifdzuhuma itu jinnya tidak kuat. Perlu kita ketahui ya, jin ifrit itu yang sakti-sakti itu ya sebenarnya mereka malah mungkin lebih ngalim daripada Anda ya. Mungkin mereka malah hafal separuh Al-Quran, 2/3 Al-Quran. Ya mungkin seperti itu. Mereka seperti iblis itu. Iblis itu sangat pintar. Anda bukan apa-apanya, tapi mereka memang memilih jalan kesesatan. Sekali lagi, ketika ada penampakan, jangan Anda membaca istighfar. Bukan karena istighfar itu tidak baik. Istighfar itu sangat baik, tetapi bukan pada tempatnya. Karena waktu itu yang dibutuhkan adalah senjata Anda untuk membakar jin tersebut. Maka itu untuk malam ini adalah ayat kursi. Ada bacaan lain-lain, tapi ya kita cukupkan ayat kursi saja lah ya, yang sudah banyak dan terkenal. Jadi Anda harus hafal ayat kursi. Jangan sampai ketika ada penampakan nyari Al-Quran dulu, Al-Quran mana saya, atau membuka HP, membuka mana ini ayat kursinya. Hafal belum kawan-kawan? Pastilah ya sudah hafal. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak bercanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.